Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik kali ini saya akan membahas tentang pemeriksaan ureum. Tapi sebelum ke pemeriksaan ureum, kita bahas dulu ureumnya terlebih dahulu. Apa itu ureum? Ureum ini adalah produk akhir katabolisme protein dan asam amino yang diproduksi oleh hati dan didistribusikan melalui cairan intraseluler dan ekstraseluler ke dalam darah untuk kemudian difiltrasi oleh glomerulus dan sebagian direabsorpsi pada keadaan di mana urin terganggu. Nah, konsentrasi ureum dalam plasma darah itu menggambarkan keseimbangan antara katabolisme protein dan pembentukan ureum serta ekskresi oleh ginjal. Tingginya kadar ureum dalam darah menunjukkan menurunnya fungsi ginjal. Oleh karena itu, pemeriksaan ureum itu penting untuk menilai tingkat kegagalan ginjal. Kalau kadar ureum dalam darahnya tinggi, maka ginjal tidak bisa menyaring ureumnya. Itu terjadi kerusakan pada ginjalnya. Nah, ini adalah gugus struktur dari ureum. Terdapat gugus amin primer. Bagaimana mekanisme pembentukan si ureumnya dari protein? Jadi, ketika kita mengkonsumsi protein dalam makanan, itu akan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung itu terdapat enzim pepsin yang akan membantu menguraikan protein, membentuk polipeptida dan asam amino. Kemudian akan masuklah ke dalam usus. Di dalam usus juga akan diuraikan dengan bantuan enzim elastase karboksipeptidase, tripsin dan kimotripsin. Itu akan membentuk oligopeptida dan asam amino. Nah, masih dalam usus itu akan dibentuk menjadi asam amino yang lebih kecil, itu dengan bantuan aminopeptidase dan tripeptidase. Asam amino yang lebih kecil itu akan lebih mudah masuk ke dalam pembuluh darah vena dan akan dialirkan ke dalam hati. Nah, di dalam hati inilah akan terjadi proses metabolisme dan pembentukan ureum. Nah, di dalam hati, makanan dan protein dalam tubuh itu yang terkandung asam alfa amino tadi yang telah diuraikan ya. Nah, ini akan mengalami reaksi transaminase. Reaksi transaminase ini dengan bantuan aminotransferase ya untuk enzimnya itu dengan membuang gugus amin primernya. Jadi amin primernya akan dibuang, maka akan dibentuklah asam alfa keto. Asam alfa keto inilah yang akan dimetabolisme, kemudian bisa dijadikan sebagai cadangan protein ataupun cadangan energi dari protein. Nah, sedangkan gugus amin itu akan berikatan sehingga membentuk glutamat ya. Nah, glutamat ini nanti akan mengalami reaksi deaminasi oksidatif dengan bantuan glutamat dehidrogenase sehingga akan membentuklah amonia bebas. Amonia bebas ini kalau ada di dalam hati atau di dalam tubuh itu akan berbahaya atau toksik ya. Makanya ini perlu dibuang dari dalam tubuh. Oleh karena itu ada amonia bebas ini yang berikatan dengan air itu akan membentuk amonium. Ini akan langsung dibuang ke urin. Cuman ada lagi amonia ini yang bebas. Kalau tidak dibuang ke urin, maka itu akan dibentuk urea dengan bantuan enzim karbamoil fosfat sintase 1. Itu melalui proses siklus urea dan terbentuklah urea. Urea ini juga sama ya. Untuk ureanya nanti akan dibuang melalui urin, tapi dalam bentuk yang tidak terlalu toksik. Nah, bagaimana siklus urea terjadi? Di sini terdapat tahapan-tahapan yang dapat kalian baca juga ya. Jadi, siklus urea terjadi yang pertama itu bikarbonat dari karbon dioksida itu akan menyediakan atom karbon urea. Kemudian yang kedua ada dari amonia bebas yang tadi terbentuk ya. Ini akan menyediakan salah satu atom nitrogen urea. Nah, kemudian kedua ini nanti akan berikatan membentuk karbamoil fosfat dengan bantuan enzim karbamoil fosfat sintase 1. Enzim ini memiliki kebutuhan mutlak untuk N-asetil glutamat yang bekerja sebagai aktivator alosterik. Nah, di dalam mitokondria ini selain pembentukan karbomil fosfat itu terdapat L-ornitin. Nah, L-ornitin inilah yang nanti akan bereaksi dengan karbamoil fosfat itu akan membentuklah L-citrulin.
Jadi L-citrulline ini nanti akan keluar dari mitokondria ya. Kemudian ini ada di sitosol. Nah, disinilah terbentuk siklus urea, di mana nanti L-citrulline itu akan bereaksi dengan L-aspartat. L-aspartat ini dari mana? Jadi L-aspartat ini diperoleh dari fumarat yang diubah menjadi malat, kemudian diubah lagi menjadi oksaloasetat, dan terbentuklah L-aspartat. Jadi L-aspartat ini dia akan bereaksi dengan L-citrulline, maka akan membentuk argininosuksinat. Yang ini ya. Ini argininosuksinat. Nah, kemudian dengan bantuan argininosuksinat liase ini akan diuraikan kembali, maka terbentuklah fumarat yang nanti akan kembali lagi untuk berikatan dengan citrulline dan dibentuklah L-arginin. L-arginin inilah dia akan diuraikan oleh arginase ya. Jadi setelah diuraikan oleh arginase, maka akan membentuk lagi L-ornitin dan kembali lagi masuk ke dalam mitokondria. Tapi ada lagi sebagian hasil reaksinya, yaitu urea. Nah, urea yang telah terbentuk inilah yang akan dialirkan ke dalam darah, kemudian akan dimasukkan ke ginjal ya. Nanti di ginjal akan difiltrasi dan dibuang. Ini wajib dibuang. Nah, itulah mekanisme dari pembentukan urea ya. Nanti ini siklus ini terus berputar dan terulang terus-menerus ketika terdapat amonia di dalam tubuh. Nah, apa itu amonia? Jadi amonia ini adalah hasil dari reaksi deaminasi ya, oksidatif yang bersifat toksik sehingga diubah menjadi urea yang kurang toksik. Pada manusia, kegagalan salah satu tahapan pada siklus urea dapat berakibat fatal karena amonianya masih tetap ada di dalam tubuh. Ini yang berbahaya karena lebih toksik kalau untuk amonia. Nah, defisiensi enzimatik pada siklus ini bisa menyebabkan simptoma hiperamonemia yang dapat berujung pada kelainan mental, kerusakan hati, dan kematian. Urea plasma akan bertambah dengan bertambahnya usia dan bisa dideteksi meskipun tanpa penyakit ginjal, tapi dalam keadaan yang normal. Kalau dengan penyakit ginjal itu biasanya keadaan ureanya menjadi tinggi. Peningkatan urea plasma ini menunjukkan kegagalan ginjal dalam melakukan fungsi filtrasinya. Nah, bagaimana terjadi peningkatan kadar ureum? Kondisi gagal ginjal yang ditandai dengan kadar urea plasma yang tinggi itu dikenal dengan namanya uremia. Nah, uremia ini adalah suatu sindrom klinik dan laboratorik yang terjadi pada semua organ akibat penurunan fungsi ginjal pada penyakit ginjal, di mana terjadi retensi sisa pembuangan metabolisme protein yang ditandai oleh homeostatis cairan yang abnormal dan elektrolit dengan kekacauan metabolik dan endokrin. Apa penyebab dari uremia ini? Jadi ada 3 penyebab dari uremia. Yang pertama ada uremia prarenal, kemudian uremia renal, dan yang terakhir ada uremia pascarenal. Kalau yang uremia prarenal berarti itu sebelum ke ginjal, itu terjadi akibat penurunan aliran darah ke ginjal seperti pada shock, kehilangan darah, dan dehidrasi. Kemudian ada peningkatan katabolisme protein seperti pada perdarahan, gastrointestinal, leukemia, demam, dan sebagainya. Otomatis kalau ada peningkatan katabolisme protein, urea yang terbentuknya akan semakin tinggi, maka akan tinggi di dalam darah. Kemudian ada lagi terjadi akibat gagal ginjal. Ini penyebab yang tersering ya, yang menyebabkan gangguan ekskresi urea. Jadi di mana ureanya yang harusnya dia dikeluarkan melalui urin, ini malah tidak bisa difiltrasi atau diserap ulang ke dalam darah sehingga kadar ureanya menjadi tinggi. Dan yang terakhir, ini terjadi akibat obstruksi saluran kemih di bagian bawah ureter, kandung kemih dan uretra yang menghambat ekskresi urin. Nah, obstruksi ureter ini bisa oleh batu, tumor, peradangan atau kesalahan pembedahan. Ini dapat menyebabkan peningkatan kadar ureum. Nah, peningkatan kadar ureum plasma ini
bisa faktor-faktornya ya, peningkatan katabolisme protein jaringan disertai dengan keseimbangan nitrogen. Biasanya itu dengan disebabkan oleh demam, diabetes koma, pasca trauma atau operasi besar. Kemudian ada pemecahan protein darah yang berlebihan. Ini biasanya disebabkan oleh penyakit leukemia atau hemolisis RBC. Kemudian ada lagi pengurangan ekskresi urea. Nah, kalau yang pengurangan ekskresi urea ini disebabkan karena penyakit ginjal, penurunan tekanan darah perifer, volume plasma yang rendah, penyakit Addison, kemudian ada kelenjar prostat membengkak. Jadi faktor-faktor inilah yang menyebabkan kadar ureum dalam plasmanya menjadi meningkat. Nah, kalau penurunan kadar ureum plasma, berarti ini kebalikannya ya. Ini kalau kadar ureumnya di dalam darah kita menjadi menurun, itu biasanya bisa disebabkan oleh akhir kehamilan, kemudian anabolisme yang tinggi, kemudian ada lagi nekrosis hepatik akut. Jadi kalau terjadi kerusakan hati, mau itu nekrosis, sirosis hati, maka siklus urea itu akan lebih lambat, sehingga pembentukan ureumnya akan menjadi lebih lambat. Oleh karena itu kadar dalam ureum plasmanya rendah. Kemudian ada retensi air, malnutrisi protein jangka panjang, infus, dan cairan pengganti. Inilah penyebab-penyebab terjadinya penurunan kadar ureum dalam plasma. Nah, mungkin kalian sudah paham ya itu. Jadi untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ureum. Berikut adalah metode pemeriksaannya. Ada yang pertama metode isotope dilution. Kemudian ini menggunakan mass spektrofotometri. Kemudian ada metode enzimatik. Ini macam-macam. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian ada metode kimia. Ini menggunakan diasetil monoksim dan oktaldehid. Nah, urea ini dapat diukur dalam darah, serum, dan urin. Yang pertama itu adalah metode GLDH couple enzimatik. Ini pada prinsipnya di dalam reaksinya, urea yang terdapat dari dalam darah itu dengan air ya, itu akan mengalami hidrolisis dengan bantuan enzim urease. Maka akan membentuk amonium dan karbon dioksida. Nah, amonium yang terbentuk itu akan bereaksi dengan 2 oksoglutarat yang terdapat pada reagen. Ini akan mengalami perubahan dengan bantuan glutamat dehidrogenase. Nah, inilah proses reaksi yang terjadi, itu akan menghasilkan glutamat dan H2O. Nah, nilai serapan si NAD inilah yang akan diukur pada panjang gelombang 340 nanometer dan 365 nanometer pada pengukuran suhunya itu 25, 30 atau 37 derajat Celcius. Jadi ini yang pertama ya, yang dibaca itu adalah NAD plusnya. Ini akan dibaca oleh fotometer. Kemudian yang selanjutnya ada metode pemeriksaan Berthollet. Ini prinsipnya urea dengan air. Ini sama seperti tadi ya, akan membentuk amonium. Nah, amoniumnya itu akan bereaksi dengan reagen yang mengandung 5 NaOCl dan 2 fenol. Itu akan menghasilkan indofenol. Jadi pada metode Berthollet ini, indofenol inilah yang dapat dibaca pada panjang gelombang 560 nanometer yang berwarna biru. Tetapi metode ini kurang spesifik karena sangat sensitif terhadap interferon terutama dari amonia endogen. Ini bisa dibaca di spektrofotometri, cuman jarang digunakan. Kemudian untuk metode selanjutnya ada metode konduktimetri. Jadi ini sama juga ya, seperti tadi terbentuklah amonium. Tapi ion amonium yang dihasilkan itu akan meningkatkan konduktivitas suatu larutan. Nah, ini menggunakan alat juga sama. Besarnya perubahan konduktivitas ini sebanding dengan jumlah urea yang dipecah ya, yang membentuk ion amonium. Maka terbentuklah kita bisa mengetahui kadar ureanya. Cuman ini juga jarang digunakan ya. Untuk selanjutnya ada lagi metode pemeriksaan ion selektif elektrod. Nah, ini sama terbentuk amonium. Dari amonium yang telah terbentuk, itu nanti amoniumnya dengan amonium ion selektif elektrod, ini akan terjadi peningkatan PNH3 diukur dengan elektrod gas NH3.
Nah, peningkatan pH diukur dengan elektroda gelas pH. Jadi kalau yang ion selektif elektrod ini berhubungan dengan pH dan ion selektif. Dan yang selanjutnya masih ada ya metode pemeriksaan dengan menggunakan indikator warna. Jadi ini yang diukurnya adalah terjadi perubahan warna. Amonium yang telah terbentuk ini nanti ini akan terjadi bereaksi ya, bereaksi dengan indikator pH, itu akan menghasilkan perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi ini akan diukur dengan fotometer refleksi. Nah, inilah yang dengan fotometer. Kemudian selanjutnya ini yang tadi metode kimia ya, ada metode diasetil monoksim. Kalau diasetil monoksim ini awalnya reagennya dulu yang akan bereaksi membentuk diasetil. Nah, diasetil inilah yang akan bereaksi dengan urea dari serum. Itu akan menghasilkan diazin yang warna kuning. Nah, diazin ini dia akan dapat dibaca pada panjang gelombang 540 nanometer. Nah, kalau untuk amonia yang berlebihnya itu tidak akan mengganggu pengukuran. Fotosensitif produk warna yang dihasilkan ini tidak stabil. Ini kekurangannya ya. Dan untuk selanjutnya ini ada metode oftaldehid. Kalau untuk metode oftaldehid, urea akan bereaksi dengan oftaldehid, itu akan menghasilkan isoindolin. Isoindolin inilah yang nanti akan bereaksi lagi dengan reaksi N1-naptil etilendiamin, itu akan membentuk kompleks yang berwarna. Kompleks yang berwarna ini akan bisa diukur pada panjang gelombang 510 nanometer bisa menggunakan spektrofotometer. Nah, senyawa amin primer lain yang mengganggu pada pemeriksaan ini dia tidak akan mengganggu ya. Itu mungkin untuk metode-metode pemeriksaan biokimia. Nah, sekarang bagaimana perhitungan kadar ureum? Jadi kalau kita menggunakan spektrofotometer secara manual ya, tidak menggunakan fotometer, kita akan mencari absorban sampel awal dan akhir. Nah, maka diperolehlah nanti selisih delta A sampel, kemudian diperolehlah selisih delta A kalibrator. Ini akan nanti dikalikan konsentrasi kalibrator. Nah, ini faktor konversinya. Kalau hasil perhitungan kita dihasilkannya adalah miligram per desiliter, maka kita bisa mengkonversikan sesuai keinginan ya, mau kemana. Kalau mau ke satuannya milimol per liter, maka itu nilai ureanya bisa dikali langsung 0,1665. Tapi kalau kita ingin mengubah dari urea ke nilai bun dalam bentuk miligram per desiliter, maka itu dapat dikali 0,467. Dan kalau yang dibacanya nilai bunnya, maka kalau ingin diubah membentuk urea, boleh itu dikali 2,14. Nilai bun ini adalah blood urea nitrogen. Jadi kadar nitrogen yang terdapat di dalam darah itu berapa dalam bentuk nitrogennya. Dapat dikonversi dengan perhitungan ini ya. Nah, berapa saja rentang rujukan untuk kadar urea? Kalau untuk wanita yang kurang 50 tahun, itu rentang rujukannya sekitar 15 sampai 40 mg per desiliter, atau nanti bisa dikonversi menjadi 2,6 sampai 6,7. Nah, kalau yang lebih dari 50 tahun itu rentangnya 21 sampai 43. Ini lebih tinggi ya dari wanita yang kurang dari 50 tahun. Kalau yang pria itu juga lebih tinggi, meskipun kurang dari 50 tahun rentangnya 19 sampai 44 mg per desiliter. Dan kalau yang pria lebih dari 50 tahun itu rentangnya 18 sampai 55. Nah, untuk anak-anak ini biasanya lebih rendah, bisa dibaca juga ya. Nah, jika kita ingin dikonversikan menjadi bun atau ingin mengetahui kadar nitrogennya, inilah kadar normal pada wanita. Nilai bunnya itu sekitar rentang 7 sampai 18,7. Kalau untuk wanita lebih dari 50 tahun 9,81 sampai 21,1. Untuk pria juga sama 8,87 sampai 20,5. Dan kalau pria yang lebih 50 tahun itu 8,4 sampai 25,7. Mengapa kadar bun lebih kecil dibandingkan dengan kadar urea? Karena bun ini yang dilihat adalah atom nitrogennya saja,
tidak semua struktur si ureum. Maka dari itu kadarnya pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan ureum seutuhnya. Nah, ini parameter biokimia kliniknya ya. Jadi rentang rujukan yang barusan saya sebutkan, kadar ureum dalam serum ini akan mencerminkan keseimbangan antara produksi dan ekskresi. Metode penetapannya adalah dengan mengukur nilai Bone. Peningkatan nilai Bone terjadi pada simptoma uremia dalam keadaan ginjal akut dan kronis atau kondisi gagal jantung dengan konsekuensi tekanan darah menjadi rendah dan penurunan laju filtrasi pada ginjalnya jadi rendah. Maka kadar ureum dalam darahnya itu pasti akan tinggi. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi ureum? Yang pertama adalah status dehidrasi dari penderita harus diketahui. Jadi, ketika kita memeriksa kadar ureum, kita tanya dulu. Kita harus menggali riwayat pasien ya, keadaan pasien. Yang pertama adalah dehidrasi. Apakah dia sedang banyak minum atau belum minum, kekurangan minum? Ini sangat berpengaruh. Jadi, kalau dia dehidrasi, kekurangan minum, maka kadar urea di dalam darahnya itu akan lebih pekat. Berbeda dengan dia tidak dehidrasi ya, dia berkecukupan minum, kadar urea dalam darahnya itu bisa menjadi normal. Atau kalau dia minumnya lebih banyak, itu dapat mengencerkan kadar urea, baik itu di dalam darah ataupun di dalam urin yang akan diperiksa. Nah, kemudian ada lagi diet. Seperti yang kita ketahui ya, kalau urea ini disebabkan karena konsumsi protein. Jadi pembentukan urea ini dari protein. Kalau dalam keadaan diet yang tinggi protein, kita mengkonsumsi banyak protein, maka urea yang dihasilkan, urea yang di dalam darah itu akan lebih tinggi. Karena lebih banyak proteinnya yang di metabolisme, kemudian amonia yang terbentuknya itu lebih banyak diubah menjadi urea. Makanya ureum dalam darahnya akan tinggi. Berbeda lagi kebalikannya, kalau dietnya dengan rendah protein, berarti protein yang dikonsumsinya rendah, maka kadar urea dalam plasmanya pasti akan rendah. Ini akan mempengaruhi ureum. Jadi tidak serta-merta semua peningkatan kadar ureum itu bisa disebabkan karena kerusakan ginjal. Nah, kemudian ada pengaruh obat. Misalnya obat antibiotik, diuretik, antihipertensi. Ini obat-obat ini dapat mempengaruhi kadar ureum dalam darah. Ini bisa meningkatkan kadar ureum dalam darah. Sehingga ini dapat mempengaruhi proses pemeriksaan. Jadi selain dengan pemeriksaan ureum, nanti juga akan dilakukan pemeriksaan kreatinin untuk memastikan lagi benar-benar bahwa ini terjadi kerusakan ginjal di samping dari pemeriksaan ureum. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.